Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 7. Pada tema 6 kita sudah menyelesaikan materi tema 6 dari subtema 1 hingga subtema 4. Semoga Anda sekalian paham ya dengan materi tersebut. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari tema 7 ya. Nah, tema 7 yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai perkembangan teknologi sandang. Anda sekalian, nah, namun sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda sekalian, kita masuk pada materi kita hari ini. Baiklah Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Dengan judul perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, namun pada kali ini kita sudah melewati pembelajaran 1 dan 2 di mana kita sudah paham apa itu pengertian dari produksi sandang. Yang mana sandang itu merupakan pakaian. Nah, hari ini apa kira-kira yang akan kita pelajari mengenai produksi sandang? Kita baca tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membaca teks, siswa dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka di sini kita akan membaca dan memahami teks yang ada di bawah ini yang berjudul Kain Adat Indonesia. Nah, di sini pada slide ini ada berapa paragraf Ananda? Ya, benar, ada 3 paragraf. Oke, kita akan baca paragraf pertama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Oke, ide pokok pada paragraf 1 ini adalah, ya benar, yang ada di kalimat awal. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Jadi ide pokoknya itu berada di awal kalimat. Nah, kemudian paragraf yang kedua. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Nah, jadi pada paragraf kedua ini juga ide pokoknya itu ada di awal kalimat, yaitu salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Kemudian dari setiap daerah memiliki dan sampai ke bawah itu merupakan kalimat penjelasan. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf ketiga. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Nah, pada slide ketiga ini, ide pokok yang kita dapatkan adalah bahwasanya kain adat itu sangat istimewa. Kemudian di bawahnya ada penjelasannya. Kenapa istimewa? Karena dibuat menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dan semua bahannya itu warnanya itu dari bahan alam. Nah, kita masuk pada paragraf keempat. Di sini sudah tertera ya gambar beberapa kain batik, kain batik dan juga jenis kain adat lainnya. Nah,
Kain adat itu memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Nah, jadi pakaian adat ini bisa juga sih sebenarnya kita pakai untuk kegiatan acara sehari-hari ataupun biasanya digunakan orang saat upacara adat. Nah, kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Nah, kain adat juga digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, jadi biasanya nih ya, kain adat ini juga bisa dipakai sehari-hari. Contohnya nih kita ya, anak sekolah itu biasanya ada yang pakai batik. Kayak kita tuh tiap hari Rabu pakai baju batik. Nah, ada juga orang-orang yang kalau misalnya ada pernikahan itu harus memakai baju adat. Ada yang ketika meninggal keluarga dalam suku itu atau dalam adat tersebut mereka memakai baju adat. Nah, jadi pada paragraf keempat ini di sini ide pokoknya adalah bahwasanya kain adat memiliki banyak fungsinya. Kemudian di sini ada kalimat penjelasnya. Penjelasnya adalah sebagai fungsi pakaian sehari-hari, sebagai upacara adat, sebagai baju tarian, dan lain sebagainya. Jadi pada satu paragraf itu ada ide pokoknya dan ada kalimat penjelasnya. Nah, kemudian apa kira-kira yang kita pahami dari teks ini? Apa yang kita dapatkan inti dari teks tersebut? Nah, jadi yang kita dapatkan di situ adalah bahwasanya kain adat di Indonesia itu sangat banyak dan bermacam-macam. Nah, kemudian kain adat ini juga dimiliki oleh beberapa daerah di Nusantara dan dia itu bermacam-macam jenisnya. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini masih ada teks pada paragraf yang terakhir. Nah, yaitu pada paragraf yang kelima. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Ya, karena batik ini memang sudah meluas. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur atas kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi setiap tanggal 2 Oktober itu biasanya orang Indonesia itu memakai pakaian batik itu serentak. Begitu ya, seperti mahasiswa, orang-orang yang bekerja, orang tua kita biasanya itu menggunakan batik pada tanggal 2 Oktober. Nah, kemudian di sini dari yang kita baca teksnya itu kain adat Indonesia. Nah, coba kita tuliskan di sini kain apa saja yang ada tadi pada teks. Nah, yang pertama itu ada kain songket. Nah, asal daerahnya tadi dari mana? Ya benar, dari Melayu. Kain songket itu biasanya asal daerahnya itu dari Melayu. Kemudian ada kain sasirangan. Dari mana tadi kain sasirangan? Iya, suku Banjar di Kalimantan. Kemudian ada batik. Nah, batik ini dari Jawa ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Setiap batik daerah itu juga beda-beda coraknya ya. Nah, itulah dia nama-nama kain yang udah ada pada teks tadi. Kemudian kita lanjut pada materi kita masih mengenai motif kain adat Indonesia. Jadi, motif kain adat Indonesia itu sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan juga bentuk bangun datar. Di sini kita akan mengamati motif kain adat. Nah, di sini yang pertama itu motifnya apa ya? Iya benar, tumbuhan, bunga ya, bunga. Kemudian sama daunnya. Ini ada bunga-bunganya, kemudian ada daun. Yang kedua, motif bangun datar, yaitu segitiga. Nah, ada juga sih bunga ya di hiasan di segitiga tersebut. Kemudian motif yang ketiga itu dia kayak lingkaran-lingkaran gitu ya. Lingkaran-lingkaran. Kemudian yang terakhir ini, nah ini juga motifnya itu tumbuhan ya, bunga juga. Nah, jadi ada yang bangun datar, ada yang bunga, ya kan? Nah, itu motif-motif kain adat.
Jadi masih banyak lagi sih sebenarnya motif-motifnya, tapi yang kita cantumkan di sini yang 4 ini saja. Nah, motif apa saja yang kamu temukan? Nah, itulah tadi ya, motifnya itu tumbuhan, ada bangun datar, dan ada juga lingkaran. Nah, kemudian amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar seperti motif dari kain batik ini. Nah, kemudian ini kan dia kita ibaratkan adalah bunga. Nah, yang pertama di sini disebut dengan simetris. Kenapa simetris? Karena dia itu kalau kita lipat dia saling menutupi, ujung ke ujung tuh saling menutupi, tidak ada yang berlebih. Dan dia pas di pertengahan ya. Nah, kalau yang tidak simetris ini berarti dia begini. Karena kalau misalnya kita lipat, dia tidak akan saling menutupi. Karena ininya saja sudah berbeda dengan yang sebelah kiri ya, sebelah kanan ini saja sudah beda dengan sebelah kiri, maka tidak simetris. Yang disebut simetris adalah dia sama yang di bagian posisi kanan dan posisi kiri ketika kita lipat itu saling menutupi. Nah, itu dia ya. Kemudian bangun datar itu memiliki simetri lipat. Nah, yang pertama, jika dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kayak ini. Kalau kita lipat, dia dapat bagian yang sama besar. Nggak seperti ini, nggak imbang dia kan. Yang sebelah sini lebih besar daripada yang sebelah sini. Berarti bukan simetri. Kemudian, lipatan saling menutupi dengan tepat. Jadi kalau kita tutup, kalau kita lipat, dia tidak berlebih ya kertasnya gitu ya, tidak berlebih, dia pas saling menutupi. Kemudian memiliki sumbu simetris. Nah, ini dia sumbunya itu memang benar-benar lurus membagi 2 bunga ini gitu. Nah, seperti ini kan dia tidak lurus ya, membagi 2 ya, tidak rata. Nah, itulah dia bangun datar yang memiliki simetri. Inilah ciri-cirinya ya. Oke, Anda sekalian, jadi udah pada tahu ya simetri itu apa? Berarti simetri itu adalah ketika kita lipat dia itu sama besar ukurannya dan saling menutupi dan memiliki sumbu simetri. Nah, itu dia ya. Kemudian di sini pembelajaran yaitu mengenai menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan ini udah sering ya kita dengar ya. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada pada pertemanan, pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk perbedaan dalam cara berpakaian. Karena cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti ya. Siti ini selalu pakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan Lani dan Dayu itu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Nah, seperti ini ya. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, tapi mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jadi mereka ini walaupun Siti yang selalu menutup kepala, kemudian memakai baju yang menutup aurat, ya kan? Karena dia mungkin di sini seorang muslim begitu ya. Nah, sedangkan teman yang lain ini lebih suka memakai pakaian kaos dan juga celana pendek. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada pada mereka. Mereka tetap berteman baik. Nah, begitulah caranya kita untuk menghargai perbedaan. Kita tidak perlu memilih-milih teman hanya karena misalnya teman ini tidak sesuai pakaiannya dengan kita. Misalnya kita berjilbab, dia tidak gitu. Dengan siapapun kita boleh berteman ya, boleh berteman. Nah, kemudian kalau dalam berteman itu kita bisa contoh dia yang baiknya gitu ya, boleh kita tinggalkan apa yang buruk. Tidak, menghargai itu bukan berarti kita harus meniru betul bagaimana perilaku dan tingkahnya gitu, tapi kita bisa memilih gitu mana yang baik dan mana yang buruk untuk bisa kita lakukan. Miss, apa rupanya manfaatnya kalau kita saling menghargai perbedaan? Jadi kalau kita saling menghargai perbedaan, maka terciptalah yang namanya kerukunan, ya, rukun. Kemudian kita berteman itu saling menyayangi, gitu ya. Jadi manfaatnya ini sangat banyak. Tidak adanya rasa permusuhan di antara kita, tidak saling benci, rasa persaudaraan yang sangat kuat. Nah, banyak lagi manfaat dari menghargai yang namanya perbedaan. Nah, kemudian Ananda
Di sini kita punya tugas, jadi Ananda semua itu sebutkan 3 manfaat menghargai perbedaan dalam pertemanan. Nah, silahkan disebutkan ya, berarti selain contoh yang Miss sebutkan tadi. Kemudian kirim tugasnya dengan mengirimkan voice note. Jadi silahkan kirim voice note-nya itu ke Miss ya, dengan 3 manfaat menghargai perbedaan. Nah, semoga materi kita hari ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang salah, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.